Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semua selalu baik-baik saja ya. Dan semoga semua selalu dalam lindungan Allah. Balik lagi nih sama aku Uni di Diary Uni. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang multivitamin yang aku konsumsi selama aku hamil, yaitu di trimester 1 dan trimester 2 ini. Bagi kalian yang baru menemukan channel aku atau suka dengan video-video aku, kalian boleh nih subscribe dulu, tekan tombol merah di bawah, boleh like juga, komen kita sharing aja ya, maksudnya komen mungkin aku belum tahu atau kalian mau tanya, silahkan aja tulis di kolom komentar, dan boleh banget di share di sosial media kalian biar ilmu tentang kehamilan ini bisa kalian sebarluaskan ke teman-teman kalian gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan videonya. Itu tentang multivitamin. Sekarang kehamilan aku udah memasuki trimester kedua, yaitu 21 minggu, dan aku akan sharing ke kalian tentang multivitamin apa aja sih yang aku konsumsi selama aku di trimester pertama. Oke, untuk yang pertama, setelah aku konsultasi ke dokter SPOG atau dokter kandungan, aku disarankan sama dokter nih untuk mengkonsumsi multivitamin kehamilan, yaitu Volamil Genio. Gambarnya di sini ya, Volamil Genio. Nih, Volamil Genio. Ini tuh multivitamin yang kandungannya cukup lengkap menurut aku ya. Banyak banget SPOG atau dokter kandungan itu merekomendasikan untuk ibu-ibu hamil mengkonsumsi ini selama kehamilan, dari selama trimester 1 sampai nanti di trimester ketiga, karena kandungannya ini cukup lengkap banget ya bun. Ini banyak banget kandungannya. Terus juga ini harganya cukup terjangkau kan menurut aku ya, daripada multivitamin hamil yang lainnya, karena ada juga multivitamin hamil yang aku tahu itu harganya sampai 400-500an ke atas gitu. Tapi kalau Volamil Genio ini sangat terjangkau banget dan bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat rumah kalian gitu. Ini harganya kurang lebih 150.000 sampai 170.000, tergantung daerah-daerah masing-masing ya, karena setiap daerah kadang beda harga gitu ya. Ini sih di sini tulisannya harga eceran tertinggi atau HET itu 167.200, jadi kan sekitar harga segitulah, 150 sampai 170. Kalau aku belinya di sini di rumahku itu 150.000. Jadi aku selama hamil di trimester 1 sampai trimester 2 ini aku hanya konsumsi ini, Volamil Genio ini, karena saran dokter juga nyaranin ini, sama vitamin-vitamin yang dikasih sama bidan desa gitu, kayak penambah darah atau asam folat dan lainnya. Dan juga aku konsumsi susu kehamilan ya. Untuk Volamil Genio ini kandungan setiap kapsulnya, satu botol atau satu pokoknya satu inilah, itu isinya 30 biji, jadinya bisa buat 1 bulan pas, karena saran dokter itu 1 hari itu konsumsi 1 kali 1 kapsul gitu loh maksudnya. Ini masih ada sih, ini seperti ini, kelihatan ya, bentuknya seperti ini kapsul lunak ya, jadi gampang banget buat diminum, meskipun kita nggak bisa minum obat gitu. Soalnya aku juga nggak bisa minum obat, maksudnya kalau nggak digerus dihaluskan gitu, aku tuh biasanya nggak bisa minum obat. Tapi kalau ini alhamdulillah, karena dia lunak dan juga licin kalau kena air, jadi aku minum sama air pun alhamdulillah bisa gitu. Itu kandungannya ada folic acid. Folic acid itu asam folat ya, yaitu asam folat vitamin yang sangat diperlukan waktu hamil. Bahkan sebelum hamil pun kita
disarankan atau dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi vitamin asam folat, karena yaitu membantu pertumbuhan janin, tumbuh kembang janin di dalam perut lebih maksimal lagi. Jadi di sini di Folamil Genio udah ada folic acid 1 mg, terus beta karotin, vitamin B1, vitamin B2, nikotinamid, terus vitamin B6. B6 ini membantu kita buat untuk yang morning sickness-nya parah itu bisa mengurangi. Berhubung aku morning sickness-nya nggak parah, jadi ya nggak begitu kerasa gitu loh manfaat dari B6-nya, karena memang aku morning sickness-nya nggak parah. Mungkin kalau yang morning sickness-nya parah kayaknya ngaruh deh, soalnya ini B6 memang buat mengurangi rasa mual di trimester pertama, di awal kehamilan gitu. Terus masih banyak banget, ada vitamin K juga, ada DHA, pokoknya ini tuh lengkap banget deh Folamil Genio ini. Ini konsumsinya 1 kali sehari ya, jadi usahakan kalian konsumsi ini tuh di jam-jam yang sama gitu, maksudnya kayak kalian konsumsinya di jam pagi gitu ya, habis sarapan ya, kalau bisa seterusnya begitu. Jadi metabolisme tubuh kita itu kayak konsisten gitu loh mencerna vitamin yang ada di Folamil Genio. Tapi kalau kalian minumnya kayak nggak beraturan, kayak hari ini habis sarapan, besoknya sore, besoknya malam atau apa itu, ya boleh-boleh aja sih, cuma kurang efektif kata dokter itu. Jadi kita harus mengkonsumsinya di jam-jam yang sama gitu. Ini banyak banget rekomendasi dokter di YouTube ataupun kita waktu periksa itu disaranin buat minum Folamil Genio. Ini kalau menurut aku sih vitaminnya juga nggak terlalu bau sih, maksudnya kadang ada ya obat yang baunya itu sangat menyengat gitu. Kalau ini alhamdulillah aku masih bisa konsumsi, berarti baunya nggak terlalu tajam gitu ya. Bau ada baunya namanya juga obat ya, tapi nggak terlalu sih. Terus yang kedua itu aku minumnya Osteogard yang aku omongin di video sebelumnya, yaitu multivitamin untuk kalsium ya. Osteogard ini juga aku direkomendasikan sama dokter, jadi 1 pak ini resepnya itu satu gabungan gitu loh. Dan ini tuh bentuknya lebih keras dari Folamil Genio. Bentar ya, ini warna putih. Ini harganya juga sama di apotek-apotek sekitar 150 sampai 170.000. Ini tuh untuk membantu kalsium tulang kita, karena tubuh kita kan udah menyanggah beban berat si bayi ataupun beban berat kita sendiri, karena kan waktu hamil pasti berat badan naik, dan itu tulang-tulang kita harus kuat gitu kan, biar nggak bagal-bagal, biar nggak namanya juga ada adaptasi di masa kehamilan. Jadi kalau menurut aku sih ini penting juga ya kalsium untuk tulang, dan ini juga baik vitamin ini juga vitamin yang baik buat si janin gitu. Ini dikonsumsi barengan ya, dan jamnya juga sama, maksudnya nggak boleh berubah-berubah biar metabolisme tubuh kita itu bisa teratur gitu. Terus kalau bisa ya kalian periksa dulu ke dokter SPOG. Ini sebenarnya nggak pakai resep juga nggak apa-apa sih, cuma kalau menurut aku lebih afdolnya kalian ke dokter SPOG dulu, minta saran multivitamin apa nih yang baik buat kehamilan. Maksudnya kan setiap orang kadang beda-beda ya, ada yang kehamilannya rewel, ada yang enggak gitu kan. Meskipun ya ini sama-sama vitamin hamil, tapi lebih baiknya kalian konsultasi dulu ke dokter kalian gitu.
karena takutnya nanti ada efek samping atau gimana ya. Tapi selama aku minum sih alhamdulillah nggak ada efek samping apa-apa sih, dan cukup membantu menurut aku karena vitaminnya cukup lengkap gitu. Terus selain itu aku juga konsumsi dari bidan ya, dari bidan desa. Tablet tambah darah ini tuh penting banget sih memang, tablet tambah darah. Dan ini tuh aku dikasih sama bidan aku, dikonsumsinya sama 1 kali sehari, tapi kalau ini harus sebelum tidur, jadi jam-jam malam gitu loh. Ini apa namanya, membantu banget ya buat naikin HB kita, karena ya HB kan sangat penting juga waktu kita hamil. Jadi apa ya, biar HB kita nggak terlalu rendah banget gitu loh, biar kita nanti waktu lahiran tidak terjadi pendarahan yang hebat dan kitanya bisa kuat gitu. Karena pendarahan kan juga mengeluarkan darah yang banyak. Kalau HB kita rendah, takutnya nanti kita bakalan down gitu loh, drop gitu. Jadi ini tuh multivitamin yang wajib dikonsumsi ibu selama hamil darah. Atau kalian boleh konsumsi tablet penambah darah yang lain asalkan dengan resep dokter atau dengan saran dokter gitu. Kalau ini kan udah dikasih bidan ya, jadi pasti aman untuk ibu hamil. Jadi jangan sembarangan mengkonsumsi obat walaupun itu apa ya, kayak tablet penambah darah, tapi kalian harus benar-benar konsultasi dulu karena takutnya ada kandungan vitamin lain yang membahayakan si janin kita. Ini terus aku ada lagi suplemen makanan, ini juga dikasih sama bidan aku sekalian sama ini tadi. Ini tuh diminumnya pagi hari ya, setelah sarapan juga. Ini tuh untuk mengurangi rasa mual pada trimester pertama ataupun menambahkan nafsu makan kita. Jadi kayak kita kadang mual muntah itu nggak doyan makan gitu, dengan multivitamin ini insya Allah nafsu makan kita insya Allah akan bertambah. Jadi meskipun kita apa ya mual muntah, kita masih doyan makan gitu, kata bidanku seperti itu. Terus kalau yang ini asam folat, ini tuh asam folat juga, jadi sama aja sih sama yang multivitamin Folamil Genu tadi, udah ada asam folatnya. Ini juga aku dikasih, ini minumnya siang hari, jadi setelah makan siang gitu aku minumnya. Asam folat kan penting banget ya buat pertumbuhan janin. Dari trimester 1 sampai trimester 3 kita tetap konsumsi ini yang namanya asam folat. Bahkan sebelum hamil pun kita disarankan untuk mengkonsumsi asam folat untuk menyambut datangnya si janin gitu. Baik banget ini asam folat. Ini juga 1 kali sehari. Itu aja sih vitamin aku selama hamil trimester 1 dan trimester 2. Sebenarnya nggak harus sama setiap ibu hamil ya, karena setiap ibu hamil kan punya keluhan yang beda-beda. Jadi lebih baik kalian konsultasikan dulu ke bidan atau dokter SPOG kalian gitu. Dan kalian juga jangan malas buat periksa ya, maksudnya kayak periksa entah itu ke bidan ataupun ke dokter SPOG lebih bagus ya, karena di sana kan ada USG. Kalau di bidan kan hanya dilihat pertambahan berat badan atau tensi darah seperti itu, tidak bisa melihat janinnya. Tapi nggak apa-apa sih daripada kita nggak periksa sama sekali kan. Terus kalau ke SPOG itu lebih baik lagi sih, karena kan di sana ada alat untuk USG, jadi kita bisa lebih mengetahui tentang perkembangan janin kita udah sampai mana nih, maksudnya tangannya udah tumbuh belum, jarinya, terus organ-organ dalamnya udah terbentuk dengan sempurna atau belum, terus jenis kelaminnya udah kelihatan apa belum. Itu lebih baik kita USG langsung ke dokter SPOG gitu. Obat yang aku konsumsi itu udah saran dari dokter ya, jadi aku nggak beli sembarangan di apotek tanpa anjuran dokter, tapi aku periksa dulu ke dokter. Jadi disaranin beli obat itu di apotek, ya udah aku beli itu sampai nanti masa kehamilanku selesai gitu. Dan jangan hanya mengandalkan vitamin juga ya teman-teman, jadi kalian juga harus tetap minum
tetap minum. Kalian juga harus tetap makan makanan yang bergizi gitu, kayak sayuran, buah-buahan ataupun susu kehamilan, karena itu sangat membantu banget buat perkembangan janin kita. Takutnya kita nggak bisa ngasih vitamin atau kebutuhan gizi janin dengan maksimal, jadi kita harus dibantu juga dengan obat. Jadi ya minum obat, ya makan sayur-sayuran atau buah-buahan yang bergizi gitu, asalkan matang ya teman-teman, jangan makan makanan yang mentah. Nah, takutnya ada bakteri yang ikut ke dalam makanan tersebut dan nanti masuk ke dalam perkembangan janin kita. Oke, itu aja teman-teman yang bisa aku sharing ke kalian. Jadi tentang vitamin kehamilan aku, yaitu Falmegenio tadi, kalian bisa search juga di Google atau di YouTube lainnya. Mungkin pembahasan aku kurang jelas ya, karena aku memang ilmunya nggak sepintar dokter, memang bukan dokter kan, jadi setahu aku aja gitu ke sharing ke kalian. Tapi kalian boleh kok sharing juga di kolom komentar tentang apa yang belum aku bahas ataupun yang belum aku salah gitu ya, salah ngomong atau gimana, itu boleh banget kalian share di kolom komentar gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video sharing aku. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku dengan cara subscribe, like, dan komen atau share di media sosial kalian, biar channel aku terus berkembang dan aku jadi semangat buat bikin video sharing lainnya tentang apapun itu ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa nyalakan notifnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.